Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa Allah memberikan kenikmatan berupa kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi harus disertai dengan apa? Yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, perintah itu meliputi contohnya sholat, ya, sholat ya. Nah, sekarang kalian sudah sholat ini belum? Sholat subuh tadi pagi. Ya, coba yang sholat subuh siapa saja cung? Yuk. Oh, lumayan. Alhamdulillah. Yang lain berarti kenapa ini Mbak? Oh, yang berat halangan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya kalian menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Nah, anak-anakku semuanya, kenapa Pak Guru bilang bersyukur itu penting? Kenapa kalau syukur itu tidak cukup diucapkan dengan mengucap alhamdulillah, tetapi syukur itu lebih pada mewujudkan kita bersyukurnya. Yaitu contoh, selain sholat apa yuk? Zakat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Ada lagi? Sholat, ada yang bilang zakat, kemudian puasa, haji, ya. Kalau yang nah, itu hanya sedikit memotivasi kalian sehingga kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari itu bukan tergolong orang-orang yang selalu tidak bersyukur kepada Allah. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin kalian semuanya sudah rapi ya. Nah, silakan. Apakah kalian bajunya sudah dimasukkan semuanya? Sudah. Baik. Sudah pakai sabuk? Sudah. Ada yang belum ya? Nah, yang belum nanti tolong dipakai sabuknya ya, biar kalian rajin bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Anak-anakku semuanya, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku tadi melihat ada di antara kalian yang tidak membaca doa. Saya lihat Ina Safitri. Nah, lupa ya, mungkin tadi ngalamun atau mungkin apa ya, tidak fokus ke doanya. Ya, silakan Ina Safitri membaca doa istighfar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi kenapa Pak Guru menyuruh Ina supaya berdoa mengulang? Karena pentingnya kita memulai sesuatu itu dengan berdoa. Ya, jangan sampai kita pelajaran tidak berdoa. Terima kasih ya Mbak Ina. Ya. Baik, namun semuanya sebelumnya Pak Guru absensi terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Artika, terus Regina. Dua. Oh, jadi 3 hari ini tidak masuk. Ya. Kenapa? Sakit. Baik, mudah-mudahan 3 siswa itu akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya Pak Guru berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adibil baksa ismiwa anta safi la sifa asifa uka sifa ala yuqadiru saqo. Amin. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Nah, anak-anak semuanya, mari pembiasaan
kita bertadarus ya, bertadarus pada pertemuan hari ini dengan kita menghafal surat Anas. Hafal ya? Syakiyul hafal apa enggak? Alhamdulillah. Terus Aufa hafal? Kemudian Arif harus hafal, masa tidak hafal ya. Anas itu kan harus surat pendek, berarti tidak hafal. Baik. Bersama-sama yuk kita bismillah, lalu kita membaca surat Anas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Ya Shadaqallahul Azim. Sebelum Pak Guru mulai materi pembelajaran hari ini ya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan atau menganalisis kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam ya. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini pokok bahasanya adalah yaitu materi masih pelajaran fikih, yaitu tentang sumber hukum Islam ya. Menjelaskan pengertian hadis, kemudian siswa dapat menyebutkan kedudukan dan fungsi hadis, lalu siswa dapat menyebutkan macam-macam hadis. Itu sub pokok bahasan materi pada hari ini. Sebelumnya anak-anak semuanya, untuk mengulang pelajaran yang lalu ya, pelajaran yang sudah kita lalui pada pertemuan yang kemarin ya, Pak Guru ingin mengulang kembali dengan Pak Guru mau bertanya. Silakan nanti dari kalian yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru tunjuk jari ya, nanti sebutkan namanya lalu silakan menjawab ya. Baik, untuk mengulang pelajaran yang lalu, kira-kira ada berapa sih sumber hukum Islam itu? Adakah yang tahu ada berapa sumber hukum Islam itu? Yuk silakan. Siapa? Saya Pak. Aman. Ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga istihad. Oh iya. Oke, tepuk tangan buat Isalafina. Sudah dijawab pertanyaan dari Pak Guru tentang ada berapa sumber hukum Islam. Coba diulang lagi, Mas Arif. Ada berapa sumber hukum Islam, Mas Arif? Siapa? Ada 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, dan ketiga istihad, Pak. Ya, tepuk tangan buat Mas Arif. Ya, sudah mengulang jawaban dan menjawab pertanyaan dari Mbak Salafina tentang ada berapa sumber hukum Islam. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kemudian Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, nanti yang bisa menjawab silakan tunjuk jari ya. Misalnya kalau kita mau menentukan sebuah hukum Islam, kita itu mencari yang pertama di dalam Al-Quran, tetapi tidak menjumpai di dalam Al-Quran. Maka kita itu harus mencarinya di mana? Kok ada yang tahu dari kalian semuanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kita mulai di sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis, Pak. Mencari yang kedua yaitu Al-Hadis. Kalau tidak diistihad, Pak. Kenapa? Kalau tidak diistihad. Oh iya, tepuk tangan buat Mbak Ina Safitri dan Mbak ya Sengkarintik ya. Mbak Salawin dan Mbak siapa? Si Ina Safitri sudah melengkapi tadi ya. Jadi kalau tidak ada di dalam hadis, di mana Mbak? Istihad.
istihad. Jadi istihad itu sumber hukum Islam yang Tiga. baik. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Selanjutnya silakan kalian menyimak ya, apa yang akan Pak Guru tayangkan ya. Nanti dari menyimak itu ini menjadi bahan untuk kalian nanti berdiskusi ya. Baik, saya buka saja untuk silakan disimak baik-baik ya. Maaf sebentar. Ya, kelihatan? Kelihatan kan aku? Ya, berarti sudah kelihatan. Nah, baik, untuk kalian semuanya silakan menyimak tayangan yang ada di layar ini. Kalian nanti menjadi bahan untuk berdiskusi ya. Bisa dilihat semuanya? Ya. Jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah menganalisis kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Masih dalam materi fikih ya, kelas 10 semester dasar ya, dan kita pelajari bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menganalisis kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Ingat ya. Jadi kalian bisa menganalisis kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita lihat. Nah, ya. Di situ tertulis al-hadis adalah sumber hukum Islam kedua. Ya, kedua. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang apa pengertian al-hadis. Nah, al-hadis yang pertama menurut bahasa itu adalah mempunyai beberapa arti. Ada yang mengartikan jadi. Jadi lihat ya, warna apa ini? Hitam ya. Jadi berarti apa? Haru ya. Kemudian korin yesi, apa korin yesi? Artinya dekat, yang berarti dekat. Kemudian kabar itu apa artinya? Syakiyul berita ya, berarti berita ya, betul ya. Itu pengertian hadis menurut bahasa. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah, hadis itu adalah segala berita ya, yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, maupun pengakuan atau takrir. Jadi takrir itu pengakuan ya, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian daripada hadis ya. Selanjutnya, apa kedudukan dan fungsi al-hadis ya. Nah, di sini silakan dibaca siapa ya? Saya lihat Aufa dibaca ini kedudukan al-hadis. Silakan Aufa. Al-hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Semua persoalan hukum pertama-tama dikembalikan kepada Al-Quran. Apabila tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran, maka dicari dalam Al-hadis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aufa yang sudah menyampaikan tentang kedudukan al-hadis ya. Selanjutnya adalah fungsi hadis itu mencakup 3 hal. Yang pertama sebagai pengukuh atau pengingat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan Al-Quran. Lalu fungsi yang ketiga sebagai penjelas
hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan dalam Al-Quran. Itu kedudukan dan fungsi al-hadis. Ya, mau diperhatikan ya. Selanjutnya macam-macam al-hadis. Nah, ditinjau dari segi banyak sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan atau sanad namanya. Hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Hadis apa? Iya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, kalau kita bagi dari segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan. Nah, silakan dibaca. Ubaidillah dibaca, silakan. Apa itu pengertian hadis mutawatir? Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Ubaidillah ya, sudah menjelaskan tentang hadis mutawatir. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak semuanya, syarat-syarat sebuah hadis mutawatir itu di sini disebutkan ya. Ada mereka yang meriwayatkan itu adalah yang diberitakan itu benar-benar dia lihat, benar-benar dia dengar ya. Kemudian ada terdapat jumlah bilangan yang sah ya. Menurut adat kebiasaan itu dia yang meriwayatkan tidak mungkin untuk berdusta. Kemudian syarat yang ketiga, jumlah bilangan orang yang meriwayatkan tidak ada batas tertentu ya. Tetapi yang terpenting adalah adanya pengetahuan pasti dari kabar yang diperoleh. Dan seterusnya nanti dipelajari kembali ya. Silakan dilihat dulu dengan pengertian hadis ahad. Kemudian ada macam-macam hadis ahad. Mungkin itu dulu yang Pak Guru tayangkan untuk pada kesempatan ini, dan selanjutnya setelah kalian menyimak silakan kalian membentuk kelompok ya. Silakan seperti kelompok yang sudah pernah kita diskusikan ya. Silakan bergabung masing-masing kelompok seperti yang pertemuan yang lalu kalian sudah berkelompok masing-masing. Silakan. Mungkin waktu untuk berdiskusi Mas Mbak sudah cukup ya, karena waktunya sudah mencapai 25 menit ya. Sehingga tinggal nanti kalian untuk mempresentasikan. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok, masih di situ saja ya, masih di situ saja. Nanti turut dari kelompok 1 nanti kelompok 2, kelompok 3 untuk maju ke depan. Siap? Siap? Nah, anak semuanya siap? Siap. Oke. Kita awali dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan di depan teman-teman hasil dari diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Menurut kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari definisi al-hadis. Menurut bahasa, al-hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadi berarti baru, kholik berarti tepat, khobar berarti berita. Menurut istilah, al-hadis ialah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan takdir Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan agar kita mentaati hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
dan pada waktu yang disombongkan oleh beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, silakan kembali lagi ke tempat duduk semula. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah berpresentasi ya di depan teman-teman kalian. Untuk selanjutnya mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kedudukan dan fungsi hadis. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Semua persoalan hukum kedua setelah Al-Quran. Semua persoalan hukum pertama-tama dikembalikan kepada Al-Quran. Apabila tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran, maka dicari dalam Al-Hadis. Adapun fungsi Al-Hadis. Yang ke-1, sebagai pengumum atau penguat dari hukum yang telah diterapkan dalam Al-Quran. 2. Sebagai penjelasan dari hal-hal yang sudah disebutkan Al-Quran. 3. Sebagai penjelas hal-hal yang tidak ataupun belum dibicarakan dalam Al-Quran. sekian dari kami. Apabila ada kesempatan yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat semula. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Lalu berikutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan di depan. Saya maju. Yuk, silakan. Ya, kelompok 3 untuk presentasi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. Masa dalam hadis tidak dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang diriwayatkan hadis terbagi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. 1. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan hadis yang meriwayatkan segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. 2. Hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, namun tapi tidak mencapai derajat mutawatir. 3. Dari segi banyak atau sedikitnya orang yang diriwayatkan hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hadis masyhur, 2. Hadis aziz, 3. Hadis gharib. Sedangkan jika dilihat dari segi mutu periwayatan, hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, 2. Hadis hasan, dan 3. Hadis gharib. Ya, sekian dari presentasi kelompok 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan di depan teman-teman atau kalian semua. Tinggal kalian adakah yang mau ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan, dipresentasikan oleh teman yang tadi kelompok 1, 2, dan 3. Silakan ada? Ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ahad. Ya, kelompok 3 mana? Saya Pak. Oh ya, silakan dijawab pertanyaan dari Mas Arif. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Dari segi mutu periwayatan, hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis
Solid. Sekian, terima kasih. Ya, bagaimana Mas Arif? Siapa? Itu jawabannya dari kelompok 3 ya, seperti itu. Dan tepuk tangan untuk yang sudah bertanya dan menjawab. Anak-anakku semuanya, mungkin pada kesempatan hari ini setelah kalian berpresentasi, berdiskusi, kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas materi pada hari ini. Nah, untuk itu kepada kalian semuanya, siapakah yang akan menyampaikan atau yang berani menyampaikan kesimpulan atau refleksi materi pada hari ini? Ada? Silakan. Oh ya. Dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan pengetahuan terutama terkait hadis sebagai sumber hukum Islam. Ternyata apabila kita mau menetapkan hukum Islam dan tidak ada Al-Quran, kita bisa bersumber pada hadis, kemudian mengetahui pengertian hadis, kedudukan dan fungsi hadis dan macam-macam hadis. Hal ini bisa menjadi bekal saya dalam melangkah untuk beragama Islam yang benar. Bila saatnya saya menentukan hukum yang dipakai untuk Islam sendiri. Ya, itu kesimpulan materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Mbak Aufa ya, tentang hal-hal yang kaitannya dengan al-hadis atau al-hadis itu adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Mohon bisa diperhatikan. Dan anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang, kalian persiapkan untuk membahas sumber hukum Islam yang ketiga, ya, yaitu ijtihad. Nah, nanti silakan sebagai bahan kalian di rumah mencari materi bersumber dari manapun, ya, browsing, kemudian dari buku-buku yang relevan, silakan kalian gunakan untuk mempersiapkan materi pada pertemuan yang akan datang, yaitu membahas tentang menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian untuk tugas, yaitu silakan LKPD lembar kerja kalian yang sudah Pak Guru share di grup kelas, silakan kalian isi dan kerjakan. Lalu dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kami sudah mengumpulkan LKPD tersebut, ya, tentang apa? Tentang kaitannya materi pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semuanya, mungkin pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian, ya. Mari sebelum ditutup, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Yuk, silakan. Baik, sudah merapikan kalian, bersiap-siap untuk pulang, maka mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa, yaitu doa kafaratul majlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ingat pesan Pak Guru kalian nanti di rumah untuk selalu menjalankan perintah Allah, yaitu sholat, terutama yaitu membaca Al-Quran. Karena materi yang dibahas hari ini atau sebelumnya kan Al-Quran, hadis, ya, sehingga nanti kalian implikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian agar kalian semuanya itu menjadi insan yang apa? Iya, insan yang bermanfaat bagi masyarakat dan khusus bagi agama, manusia dan bangsa. Harapannya seperti itu, jangan lupa ya. Baik, untuk hari ini Pak Kusukan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.